Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal. Selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa mahasiswi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu mahasiswa mahasiswi selanjutnya. Bu Lia ada yang mau disampaikan dulu? Enggak ada, Pak. Langsung aja. Oke, baik. Saya izin share screen. Kita sekarang sudah masuk di 18 Mei 2025, finalisasi pembahasan ketiga tentang penutup dan daftar pustaka. Sebenarnya bisa dijamak langsung ke tentang penulis, ya. Oke, selanjutnya ke penutup. Oke, penutup intinya eh, berisi kesimpulan dari pendahuluan sampai penutup, ya, klimaknya lah, gitu. Biasanya satu halaman saja atau beberapa paragraf, ya. Ini kan satu, dua sampai tiga paragraf cukup, ya. Atau ada rekomendasi, saran berbentuk paragraf bisa untuk riset lanjutan atau dalam paper tema Anda, gitu. Selanjutnya ini tentang daftar, ini tentang penutup, ya, tentang penutup. Selanjutnya ke tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini sebenarnya di di beberapa penerbit itu punya gaya selingkung sendiri-sendiri atau gaya genrenya sendiri-sendiri, gitu. Tapi kalau sesuai SOP yang dari Perpusnas, kurang lebihnya begini, ya. Namanya dibalik, tahunnya bisa di sini atau tahunnya itu bisa di sini, ya. Selanjutnya judulnya itu dimiringkan, judulnya dimiringkan, terus penerbitnya, ya. Seperti inilah. Ini manual. Kalau mau auto sebenarnya mudah saja. Kalian bisa klik ke reference, reference, nanti klik eh, reference. Nah, di sini ya, insert bibliografi ini. Nanti dia akan muncul seperti ini. Kalau pakai Mendeley, maka dia akan langsung muncul. Tinggal klik insert bibliografi ini, ya. Jadi itu kalau referensinya 15 mungkin manual masih aman-aman aja, ya. Tapi kalau dia 50 dan lain-lain tuh, itulah di situ letaknya Mendeley atau Zotero itu bisa sangat membantu. Oke, selanjutnya ini referensinya setidaknya 15, ya. Kemarin kan udah saya kasih tahu, ya, ada Google Scholar, Open Knowledge Map, terus apa, Connected Paper dan lain-lain. Nah, setelah itu tentang penulis. Tentang penulis ini
satu halaman saja, jangan lebih ya, biar tidak mengganggu gitu ya. Tentang penulis, nama ya, nama kalian, terus lahirnya di mana. Ini biografi apa ya istilahnya? Biografi pribadi nih. Saya kasih warna biru. Ini sampai sini nih dia berbicara tentang biografi dirinya. Ya. Setelah itu di sini dia berbicara tentang dia berbicara tentang pendidikannya, sekolah di mana, kuliah di mana, atau mondok, atau boarding school kah, atau dan lain-lain. Terus yang terakhir ini adalah prestasinya, prestasinya, prestasinya. Bisa langsung satu paragraf, satu kayak gitu bisa dibuat 3 paragraf ya. Dua-duanya bisa, dua-duanya benar saja, nggak ada masalah ya. Jadi tentang penulis ini apa? Pertama biografi pribadi, identitas pribadi. Terus yang kedua adalah dia background pendidikan atau riwayat pendidikan. Yang ketiga adalah prestasi atau biasanya ada juga yang menuliskan kayak gini ya. Penulis bisa dihubungi melalui email, surat elektronik, titik-titik at gmail.com. Nggak boleh mencantumkan WA ya di sini ya, karena ini apa sifatnya resmi, jadi apa nggak boleh mencantumkan WA, biar email. Makanya email itu sangat sangat urgent dan sangat penting di situ. Oke, eh, itu aja dulu. Silahkan ada pertanyaan, saya persilahkan. Ibu Lea, kalau ada tambahan silakan Ibu. Enggak, Pak. Apa namanya mahasiswa mungkin menggabung nanti itu Pak pembahasan 2 sama pembahasan 3. Oh, iya. Kemungkinan. Ada kemarin mahasiswa mau bertanya langsung nanti hari ini kemungkinan ya Pak, tapi dari kelas C itu dia pembahasan tuh kebanyakan. Jadi dia nggak berani upload, dia bilang gitu. Nanti mau tanya dulu sama Bapak Ya, gimana katanya gitu. Jadi saya bilang tanya langsung ntar sama Bapak Dr. Nova gitu Pak. ya, siap, siap. Jadi saya bilang nanti pas sudah Bapak arahkan seperti apa, melebihi batas katanya halamannya, nanti baru diupload ulang, kemungkinan digabungnya itu Pak dengan yang pembahasan 3. Demikian Pak yang info yang baru saya dapat Pak ya Ya, tentang jumlah halaman. ya, baik. Tentang jumlah halaman, karena ini tipenya adalah book chapter atau bisa disebut juga bunga rampai, eh, kalau terlalu banyak berpengaruh nanti ke apa ya, banyak hal ya, ketebalan, terus cetaknya, terus eh, apa nggak proporsional jatuhnya nanti kayak gitu. Sebenarnya kita maksimalin itu sampai 15, itu udah maksimal, karena nanti
Kita kan bisa kalikan ya, berapa chapter atau berapa bab atau berapa tema dikali maksimal halaman kayak gitu. Itu kan eh, 10 halaman saja dikali 12. Eh, nah, itu kan udah di apa? Di atas di atas apa? Kita harapannya di atas 200 halaman biar tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis kayak gitu. Nah, Berarti pembahasan dua berapa tuh Pak halamannya? halaman halaman sebenarnya Bu Direktur itu mengarahkan maksimal maksimal 15, terus untuk isi untuk pembahasan itu berkisar 5, 6, 7, 10 halaman kayak gitu. Ditambah dengan satu halaman pendahuluan, ditambah satu halaman penutup, tambah lagi kan itu ada daftar 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 pustaka itu eh, 1 sampai 1,5 halaman kayak gitu, kurang lebihnya. Terus tentang penulis satu itu bisa bisa 15. Coba saya kalikan. 15 kali 12 saja 180. Sebenarnya nggak apa-apa kalau itu cuma satu dua orang kayak gitu. Tapi jangan jangan sampai sampai apa lebih-lebih dikit, semisal 15 belasan masih 18 atau berapa gitu, kita masih bisa mungkin karena tapi kalau udah 25, 30, 50 orang juga mau baca chapternya tuh juga malas kayak gitu karena biasanya pembaca itu membaca judul terus membaca kalau jurnal abstrak, kalau di buku itu biasanya pendahuluan dan isinya, atau pendahuluan dan penutup, atau langsung ke isinya kayak gitu, variatif. Itu pun nggak semuanya dibaca biasanya. Dia baca skimming, baca cepat, dan itu biasanya dia ambil ide pokok, eh, terus ke konklusinya, ke kesimpulannya kayak gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kan nanti ada kata pengantar, ada cover, terus ada identitas buku, penerbit, dan cetakan kayak gitu ya. Terus daftar daftar isi kayak gitu, daftar isi. Jadi kita akan layout dari cover sampai ke tentang penulis terakhir kayak gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Baik, Pak. Ya, silakan mahasiswa mahasiswi yang mau bertanya, saya persilahkan. Jadi kalau kita pakai timeline yang sudah kita buat,
sebenarnya sudah kita selesaikan semua. Hmm. Bahkan kita mendahului ini, ya, pembahasan 4. Sebenarnya ini kan pembahasan ketiga ini tentang penutup dengan tentang penulis. Terus pembahasan keempat itu tentang penulis kan. Eh, apa penutup dan daftar pustaka. Pembahasan ketiga, pembahasan keempat itu tentang penulis dan kata pengantar itu, kata pengantar. Sebenarnya pembahasannya dari awal workshop sampai saat ini materinya sudah kita sampaikan semua. Selanjutnya ini adalah bagi tugas. Tentunya tugas mahasiswa-mahasiswi untuk menggarap papernya, chapternya, kayak gitu. Nanti kita punya sekitar 1 minggu, 2 minggu itu untuk layout, untuk apa? Untuk disatukan dalam satu ebook sebelum kita submit. Kita buatkan eh, cover, kita layouting, terus nanti juga apa kata pengantar. Apakah dari kampusnya boleh ada yang memberikan kata pengantar atau nanti Bu Direktur Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan juga sama-sama boleh. Dua-duanya silahkan. Salah satunya juga boleh. Bebas saja kayak gitu. Nanti saya akan, kalau udah disatukan, saya akan baca, saya akan lihat kayak gitu. Saya akan editorin lah. Nanti beberapa tulisan yang saya rasa eh, perlu diperbaiki, nanti saya izin juga ke Bulia dan juga mungkin ada ketua kelasnya atau PJ-nya, kayak gitu koordinatornya. Nanti saya izin chat untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu diperbaiki kayak gitu. Dan itu sifatnya perlu direspon cepat kayak gitu. Karena menulis buku ini juga selain timeline yang jelas, kita juga perlu apa ya melihat submit buku itu juga karena dinas ya, dinas perpustakaan pusat. Jadi itu submit weekend tuh nggak bisa. Jadi dia harus jam kerja dari Senin sampai Jumat ya. Jadi rentetan kita seperti itu kurang lebihnya. Lalu nanti dari pihak APSK dan pihak kampus boleh nanti akan menilai papernya eh, apa nilainya berapa dan lain-lain. Ini bagus untuk luarannya. Bagi dosen dan mahasiswa ada karya kayak gitu ya, ada luaran. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Apa perlu saya overview ya? Saya sampaikan dari awal sampai akhir ya, yang inti-intinya saja. Oke, jadi di template itu sesuaikan sekali ya mengenai tentang eh, fontnya. Jangan jangan pakai Times Roman, tapi kita pakai bold Antiqua nih 24. Ya, jangan keluar di sini ya, jangan keluar di sini. Bisa dikecilin. Terus temanya sesuai yang kalian ini namanya nama lengkap, institusinya lengkap. Emailnya kemarin Bulia minta untuk diseragamkan student ya eh, kampus, NIM dan eh, email studentnya, email kampusnya kayak gitu. Terus di pendahuluan jangan lupa berisi format paragraf umum ke khusus ya. Terus ada masalahnya yang perlu dijelaskan menggunakan Mendeley ya. Bagus sekali menggunakan Mendeley. Ada nilai plus tentunya. Kalau nggak menggunakan Mendeley wajib ada referensinya. Setidaknya penulis, koma tahun ya.
Setidaknya satu halaman, lebih dari satu halaman nggak masalah. Satu halaman lebih setengah halaman nggak apa-apa. Ditutup dengan urgensi risetnya atau kebaruan atau uniknya apa, menariknya apa, pentingnya apa, kayak gitu ya. Nah, terus B-nya nggak usah tulis pembahasan kayak gitu. B-nya langsung ke, karena A pendahuluan, B langsung ke intinya apa. Ya, intinya apa. Kodenya, kalau ini huruf, B-nya ini angka. Angka huruf, angka huruf ya. Terus, ini pembahasan harusnya lebih banyak. Kayak gini kan lebih banyak. Pastikan ada diskusi dengan masalah atau analisis ya. Setelah kayak gini di di Mendeley, kalian ada analisisnya atau responnya, tanggapan kalian gitu. Dan ini ada di isinya atau pembahasannya ada solusi yang ditawarkan dan harapannya ke depan kayak gitu ya. Isi esensi, jadi dia harus lebih banyak. Nah, wajib kalian merespon, menganalisis, jangan cuman referensi saja kayak gini ya. Itu di rata tengah, dirapikan. Ya, terus penutup yang barusan kita bahas adalah berisi kesimpulan dari pendahuluan sampai penutup. Ada macam-macam ya sebenarnya, ada aplikasi resumer gitu juga bisa kalian pakai yang milenial, kan lebih dekat dengan IT ya. Terus berisi satu halaman, dua tiga paragraf atau lebih sedikit nggak masalah. Menyampaikan rekomendasi atau saran paper kalian juga bagus saja. Daftar pustaka saya sarankan kalian dengan rujukan eh, memakai Mendeley. Kalau tidak memakai Mendeley, setidaknya dua opsi ini ya, dua opsi ini. Tahunnya di sini atau tahunnya di belakang. Terus kalau pakai Mendeley seperti ini, dan dia ada e-journal dan lain-lain. Ini sama-sama bisa. Yang nggak bisa adalah yang nggak punya referensi. Itu fatal nih. Ini setidaknya 15. Referensinya setidaknya 15. Untuk tentang penulis, nama kalian, kalian lahir di mana, anak keberapa, ibu bapaknya siapa, tentang identitas pribadi. Terus selanjutnya kalian tentang pendidikannya, sekolahnya di mana, alumni mana, kayak gitu ya. Terus tentang prestasinya, prestasinya apa, kayak gitu ya. Lomba-lomba apa, kayak gitu. Dan terakhir bisa dihubungi melalui email. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau udah terbiasa, enak aja nulis itu. Ngalir, terus tagihan, kan gitu. Gimana? Ada respon? Ada pertanyaan? Bapak mau tanya, masalah yang daftar pustaka itu misal yang dari Word-nya itu bisa kan Pak makainya? Yang pakai yang reference cuman yang dari Word-nya, bukan dari Mendeley. Bisa, bisa aja. Bisa. Jadi eh, dari Word-nya itu kayak manual ya. Tapi kalau Mendeley itu kan dia dia auto, ya, auto. Bisa, dua-duanya bisa. Yang nggak bisa adalah nggak ada referensinya. Itu itu yang nggak bisa. Kurang lebihnya seperti itu. Tinggi Bapak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Jadi habis waktunya Pak buka puasa.
Gimana? Sudah habis waktunya Iya, kita. sudah habis. Kita Iya. dokumentasi dulu 2 detik. Izin saya foto satu. Tiga. Oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Semangat, semangat. Ini yang kelas B bisa di-chat temennya juga. Yang ini, yang belum masuk Zoom. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita buka dengan berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Baik, ini kita sudah tahapnya di sini. Finalisasi pembahasan ketiga tentang penutup dan daftar pustaka. Untuk 25 ini tentang penulis dan kata pengantar. Nanti saya akan jamak ya tentang pembahasan dua ini ya. Minggu depan kalian tinggal menggarap dari awal sampai akhir. Nanti saya bantu overview juga. Oke, kita kembali ke penutup ya. Kita sekarang udah di bab penutup. Oh, belum ini, bentar. Ini pembahasan kita ini penutup ya. Nah, penutup ini adalah berisi kesimpulan dari pendahuluan sampai penutup. Ya, jadi silakan inti-intinya baru disampaikan di sini. Satu halaman ya, terdiri dari 2 sampai 3 paragraf ya. Satu paragraf minimal ada 5 garis atau lima, lima ini ya, satu, dua, tiga, empat, lima, seperti itu kurang lebihnya ya. Terus bisa paragraf terakhir juga bisa kalian masukkan rekomendasi ataupun saran ke depannya. Tapi berbentuk paragraf, nggak usah eh, apa B saran itu, nggak usah langsung rekomendasi eh, penelitian atau paper lanjutan berupa ini itu bisa ya. Terus selanjutnya ini daftar pustaka. Daftar pustaka ini apa kalian bisa gunakan seperti ini. Ya, bisa juga gunakan seperti ini. Ini dua-duanya manual ya. Tapi kalau kalian mau pakai Mendeley seperti ini. Ada nilai plusnya kalau nanti pakai Mendeley ya. Namanya dibalik, tahunnya di sini, buka kurung tutup kurung di sini, atau di sini. Ya, dua-duanya bisa. Kalau satu kelas mau diseragamkan ini semua, nggak masalah. Itu malah lebih bagus. Terus judulnya miring ya, terus penerbitnya. Nah, kalau Mendeley seperti ini. Mudah sekali ya, sebenarnya kalau Mendeley itu kalian masuk ke referen, nah, kalian klik ini, insert bibliografi. Nanti keluar ya, nanti keluar referensi-referensinya. Nah, ini apa Mendeley saya perlu diupdate. Nah, itu nanti di situ. Keluar seperti itu ya, caranya dan lain-lain.
Ini intinya referensinya nih minimal 15 ya. Lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh. Oke, selanjutnya tentang penulis. Tentang penulis ini, nama kalian, lahir di mana, lagu berapa, dan lain ini biodata pribadi lah. Terus selanjutnya ini kalian biografi pendidikan, alumni mana atau sekolah di mana sampaikan. Ini bagusnya di sini juga kalian prestasinya sampaikan aja loh, ikut lomba ini, ikut lomba itu, LKTI lah, ikut lomba, bebas lomba apapun, juara ini, juara itu, masukkan aja. Terus penulis bisa dihubungi melalui email atau surat elektronik ini. Tutup dengan ini. Bagus. Tidak boleh mencantumkan WA ya. Email saja. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekalian saya langsung review ya, overview ya. Dari awal ya. Diingat-ingat dan dicatat ya. Ini pastikan fontnya dari awal sampai akhir ini. Book Antiquani. Terus babnya sesuai bagian temanya. Judulnya kalian tinggal masukkan. Nama lengkap kalian ya. Terus kampusnya. Email student kalian. Terus pendahuluan pastikan berisi tentang umum dan khusus. Ada masalah yang dikaji, menggunakan Mendeley. Ada nilai plusnya nanti untuk penilaian. Atau minimal referensinya ada penulisnya dan tahunnya. Setidaknya minimal 1 halaman. Lebih dikit nggak masalah, nggak apa-apa. Pastikan penutupnya itu di pendahuluan sampaikan keunikan atau kebaruan atau menariknya atau pentingnya riset Anda, salah satunya ya. Nah, terus untuk selanjutnya BB ini kalian langsung saja, nggak usah tulis pembahasan, tapi B langsung aja pembahasannya apa. Misal ini kondisi objektif Kalimantan. Nah, ini banyak ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 halaman tuh pembahasan. Memang itu dagingnya intinya. Pastikan ada diskusi antara masalah dengan teori atau analisis atau respon Anda lah setidaknya. Jadi setelah merujuk, apa respon Anda terhadap rujukan itu? Ada tawaran atau harapan ke depan ya. Jadi solusi yang ditawarkan tuh harus ada. Nah, urgensi riset sebagai penutup. Isi merupakan esensi, wajib ada analisis atau respon penulis ya. Wajib lebih banyak halaman. Terus pastikan semuanya fontnya itu dari nama sampai ke tentang penulis ya. Dari nama kalian, email sampai ke bawah itu Book Antiqua fontnya 10 ya. Rata tengah ya. Rata tengah maksudnya gini. Jadi semuanya lurus rapi di sini. Di sini. Terus penutup berisi kesimpulan dari pendahuluan itu kalau sampai penutup. Bisa aja kalian pakai resumer ya aplikasi itu. Atau kalian inti-intinya apa dari paper kalian kayak gitu. Masalahnya apa, solusinya apa kayak gitu, harapannya apa bisa aja. Jadi 1 halaman.
2 sampai 3 paragraf rekomendasi ke depan tulisan Anda atau saran bentuk paragraf ya. Bentuknya paragraf, semuanya bentuknya paragraf ya. Kayak gini ya. Nah, terus daftar pustaka seperti ini tadi yang sudah saya jelaskan. Bisa ini, bisa ini. Mendeley sangat kita anjurkan ya. Tentang penulis ini fotonya resmi ya. Fotonya resmi atau semi resmi. Kita pakai jas tapi pakai kaos atau apalah. Tapi nggak boleh selfie ya. Nggak boleh selfie. Nama, lahir, terus biodata pribadi, biodata pendidikan, sama terakhir prestasi dan email yang bisa dihubung. Kurang lebihnya seperti itu. Silahkan yang belum dimengerti ditanyakan. Eh, Maaf Pak, Iya, saya izin saya izin bertanya Pak untuk mampu jelas. Untuk style sendiri di daftar pustaka pakai yang mana ya Pak? Kalau saya sendiri masih pakai yang apa 7 edition itu. oh iya, 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 iya. Kita pakainya apa? American, bentar, ya. Oke, sepertinya Mandeli saya lagi error ya. Eh, kita pakai apa ya? Apa? American apa gitu kan? Bentar. American Psychological Association apa ya? Di sininya apa? Dipastikan stylenya. Bagus pertanyaan. Ada lagi? Silakan. Soalnya jatah saya presentasi sampai 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 tentang penulis. Bisanya kalian. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Cukup? Atau ada yang mau ditanyakan? Untuk bagian kesimpulan sendiri ada batasan berapa halaman gitu nggak Pak atau jumlah paragraf yang Hmm, ditulis? bagusnya 1 halaman. Kalau mau lebih, dikit saja.
Karena kalau terlalu banyak penutupnya itu apa nggak imbang nanti sama pendahuluan kayak gitu ya. Kalau kayak burung itu sayap kanan itu pendahuluan, semisal sayap kirinya penutup, baru badannya itu isi. Satu halaman, mentok satu halaman lebih setengah halaman dikit. Atau maksimal lah 2 halaman, paling maksimal. Kalau pembahasannya ada 50 halaman atau 30 halaman, nah itu lebih disingkat lagi kayak gitu. Paling mentok 10 lah, 10. Mungkin bisa lebih dikit 11 halaman. Ya. Kalau sampai 50 halaman, nanti ininya pembacanya bosan ya, banyakkan itu. Jadi kita menghindari yang seperti itu. Ada lagi, silakan. Bagus-bagus pertanyaan. Maaf Pak, saya izin pertanyaan sekali lagi Pak untuk yang tadi. Hmm, Untuk kasus saya kan Pak, saya mengambil tema bagaimana pemuda membela hak asasi dasar binatang kan Pak. Itu kan saya mencari gerakan-gerakan yang pokoknya untuk ke binatang itu Pak, untuk menuntut hak asasi binatang. Nah, salah satu yang saya dapatkan itu sumbernya dari Instagram Pak. Jadi saya bingung itu Pak untuk mengambil referensinya itu bagaimana. Saya menggunakan Mendeley Pak untuk entry manually itu nggak ada gitu Pak untuk kategori sosial media gitu Pak, adanya webpack, magazine dan lain-lain gitu Pak. Jadi agak bingung tuh bisa dimasukkan nggak Pak kalau dari hmm. sumbernya postingan Instagram Pak. Eh, temanya yang nomor berapa? Tema 10 Pak, bagaimana pemuda membela hak asasi dasar binatang. Di postingan IG gitu ada Pak relawan-relawan gitu yang yang menampung anjing-anjing yang hendak dijual gitu Pak, yang secara ilegal. Tapi dalam bentuk postingan Instagram saya nemunya Pak, tidak dalam bentuk Oke, jurnal itu. bagus, bagus. Referensi Pak. Ya, ya. Jadi begini, kalau dia berupa postingan Instagram, jadi gambar kan, nah, sumbernya gambar, setelah gambar itu bawahnya sumber titik dua, eh, dari mana sumbernya. Semisal IG apa gitu ya, terus linknya dicantumin nanti di daftar reference atau biasanya eh, apa seperti ini ya, bentar ya. Coba saya lihatkan dulu ya. Hmm. Hmm. Ini udah ketemu. Kayak gini ya. Semisal nih mau ini semisal gambar yang apa tuh tadi hewan yang asasi manusia, asasi hewan dan lain. Ini kan gambar atau begini. Saya biasanya seringnya gini. Sumber. Hmm. Sumbernya dari mana? Kalian jelaskan. Ah,
diaksesnya diakses misalnya sekarang 18 Mei 2025 gitu. Ini sudah kekunci ya. Jadi berarti apa referensinya udah cukup ini, cukup kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Asasi binatang ini biasanya saya temuin tuh di luar negeri yang lebih lebih masif ya. Kalau di kita tuh bahkan dokter hewan dan lain-lain tuh bahkan di Jepang tuh ada partai yang sifatnya dia care terhadap binatang. Mungkin bisa merujuk juga referensi-referensi tentang undang-undang eh, pelestarian satwa kayak gitu ya. Terus coba juga cari-cari komparasi dengan bagaimana sih pemeliharaan hewan atau asasi hewan di beberapa negara kayak gitu. Yang paling ramah sih misal di hewan di apa di beberapa negara. Dulu waktu saya di Turki itu kucing dan burung itu di sana dilindungin, diawasin bahkan. Nggak bisa kita nembak sembarangan masuk penjara benar-benar. Ya, dan itu bisa jadi wisata kalau di Selat Bosporus itu di selat antara Eropa dan Asia kita bisa ngasih makan gitu ngasih makan burung gitu dan nggak boleh burung itu ditangkap di situ nggak dia dilindungi nah kayak gitu-gitu punya semisal kalau kalau di Indonesia tuh banyak ya kayak anu ya, eh, monyet ya monyet itu yang dikurung ya dan lain sebenarnya kurang pas ya bahkan ada yang dibuat mainan gitu kan monyet naik naik apa ya sepeda-sepeda kecil dan lain-lain gitu. Kalau Bu Direktur sering waktu Bu Direktur sama waktu sempat setelah konferensi Bu Direktur tuh marah-marah kalau melihat ada monyet dikurung. Ada kalau di Thailand tuh kita temuin bruk-bruk ya. Bruk itu dia dilatih tapi untuk hmm, apa ya istilahnya nurunin kelapa itu. Jadi nggak orang yang nurunin kelapa. Bruk itu dikasih rantai atau dikasih tali kayak gitu, disuruh naik, disuruh nurunin. Bruk itu sejenis sejenis monyet tapi dia lebih besar. Tapi nggak besar-besar kayak bekantan. Bekantan kayak orang hutan kan, dia lebih besar lagi kayak gitu. Bruk itu yang sedengan. Monyet itu yang lebih kecil kayak gitu. Nah, kalau di Thailand tuh kayak digunakan kayak gitu. Ada juga beberapa kayak pendakian ya. Kalau mahasiswa-mahasiswi itu kan ada beberapa yang suka pencinta alam ya. Pendakian tuh ada video yang viral tuh saat kuda ya. Kuda itu disuruh bawa barang-barangnya. Sampai kudanya nangis itu keluar-keluar liur-liurnya tuh matanya juga kayak kayak menangis tuh. Eh, kalau direktur sangat marah kayak gitu-gitu ya. Bahkan cita-citanya eh, pengen punya sekolah atau apa ya, ya eh, konservasi hewan kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kan banyak di Indonesia nih yang kurang ramah lah kayak gitu. Tapi ada berita terbaru itu ada sekolah hewan di mana ya di Sulawesi apa di Padang gitu, Bruk itu yang disekolahkan kayak gitu. 3 bulan dia dapat ijazah kayak gitu gitulah. Ada kemarin saya lihat berita. Jadi saya itu setiap setiap pagi biasanya nonton berita.
buat bahan-bahan itu. Biasanya kan mahasiswa itu kan lebih kencang ya, lihat-lihat sosmed dan lain. Kalau dikonekkan dengan berita, dianalisis dengan teori itu menarik saya rasa. Itu kurang lebihnya. Terima kasih banyak Pak masukannya. Ya. Saya terlalu fokus di Indonesia juga, kurang memerhatiin di luar negerinya. Nanti mungkin saya bisa revisi atau tambahin nanti Pak. Terima kasih. Betul, betul. Komparasi. Ke di Mekah kan banyak yang ini malah burung darah ya. Itu nggak bisa ya sembarangan ditembak. Hmm, itu di Mekah, di Turki, di Jepang itu juga banyak. Di Kalimantan kan kucing terus anjing kan nggak sembarangan juga kita ini ada ini perumahan ini nonis misal ya kan banyak anjing dan di sini banyak muslimnya kayak gitu kan kucing kan banyak dia punya hak HAM juga dan punya hak hidup juga dan nggak sembarangan di ini nggak sembarangan di bisa bahkan kan hewan-hewan ada beberapa yang bisa dimakan ada yang enggak ya. Dan ada yang ngasih bala kan kayak kucing tuh kalau kena serempet motor aja atau mobil atau kendaraan gitu kan oh wah udah getar-getir kan bahaya itu nah kurang lebihnya seperti itu deh. Ya betul akan lebih kuat kalau dikomparasikan dengan beberapa daerah atau beberapa negara. Ada lagi silakan. Dari saya sudah cukup Pak. Ya semangat ya. Bismillah. Untuk kelas B sampai jam berapa, Ibu Lea? Bentar Pak ya. Sampai jam 10.55. Udah lewat 2 menit Pak. Oh, nggak apa-apa. Kalau kurang saya yang kepikiran, kalau lebih nggak masalah kalau saya. Ya, sudah habis Oke, Pak berarti. Masih iya, udah selesai. iya. Kita dokumentasi dulu. Silakan on kamera. Izin mahasiswa-mahasiswi, Ibu. Udah? Dan izin dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Kita tutup dengan berdoa menutup dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam mahasiswa-mahasiswa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama, sama-sama semangat, semangat.
Ini Ya, gimana? Temennya bisa di-chat untuk masuk Zoom yang kelas C. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu. Untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita sudah masuk di pembahasan ketiga ya, tentang penutup dan daftar pustaka. Sekaligus nanti saya akan gabung ke pembahasan keempat tentang tentang penulis sekaligus kata pengantar ya. Oke, oke, kita ke penutup ya. Penutup ini instruksinya atau arahannya adalah berisi kesimpulan dari pendahuluan sampai penutup ya. Setidaknya satu halaman, 2 sampai 3 paragraf dan lain-lain. Satu paragraf minimal 5 garis ya. Terus terakhir terdiri dari rekomendasi atau ditutup dengan rekomendasi atau saran berbentuk paragraf, saran ke depannya dari paper Anda. Inilah, ini kan tentang etnisitas. Jadi
Isu etnis terkait kategori multikultural di Kalimantan paling baik dianalisis dalam konteks hubungan masyarakat secara budaya Indonesia. Pertama, penulis menerapkan dan lain-lain lah ya. Jadi intinya itu kesimpulan inti-inti saja. Ya, inti masalahnya apa, solusinya apa, harapan ke depannya apa, gitu ya. Terus tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini nama depannya dibalik, tahunnya bisa di sini, diseragamkan aja nanti satu kelas, atau di sini. Nah, dua-duanya bisa. Ininya judulnya miring, terus penerbitnya ya. Penerbitnya. Kalau kalian memakai Mendeley seperti ini nanti, ya, kalian bisa kalian bisa ke referen, terus insert di biografi ini. Nanti akan keluar. Ya, kalau kalian dari awal udah pakai Mendeley, itu akan keluar otomatis ya. Apa bedanya kalau Mendeley kalau di blok kayak gini nih? Dia ke double nanti, kan? Ya, referensinya wajib ya minimal 15, lebih nggak apa-apa. Lebih bagus nggak masalah. Selanjutnya tentang penulis. Tentang penulis itu nama kalian, lahir di mana, anak siapa, dari keluarga siapa, bapak ibu, adik, gitu ya. Ini kayak biografi pribadi. Terus selanjutnya sekolahnya di mana, terus alumni mana, kayak gitu ya. Ini biografi pendidikan. Selanjutnya adalah biografi tentang prestasi. Prestasinya apa aja silahkan disampaikan semuanya, nggak masalah. Terus ditutup dengan penulis bisa dihubungi melalui email atau surat elektronik, email kalian, email mahasiswa-mahasiswa itu. Dia ada tiga frase ya. Ada biografi pribadi, biografi tentang akademiknya, terus biografi tentang prestasi. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ini saya coba overview ya dari awal sampai akhir ya. Silahkan dicatat. Pertama pastikan babnya ini sesuai ya, bukan tiku terus 24, sesuaikan aja. Terus judulnya masukkan sini, temanya kalian, terus namanya nama lengkap, institusinya lengkap, emailnya kan student ya, email student kan, email mahasiswa mahasiswa, diseragamkan saja. Pendahuluan, pastikan kalian baca kayak gini skimming ya. Kalimantan, terus tentang identitas kayak gitu ya. Umum ke khusus. Pastikan umum ke khusus. Terus ada masalah yang dibahas, atau kalau dia yang sifatnya positif, misal kalau dalam agama itu ada moderasi beragama atau peace building, peacekeeping dan lain-lain, silahkan kayak gitu. Menggunakan Mendeley nanti nilainya akan tinggi kayak gitu, silahkan. Atau minimal ya ada, wajib ada referensinya. Setidaknya ada penulis dan tahun, setidaknya nih akan lebih bagus. Ini harapan kita ini menggunakan Mendeley. Pendahuluan setidaknya satu halaman, lebih dari satu halaman, semisal 1,5 halaman kayak gitu ya. Nambah setengah halaman nggak apa-apa, nambah-nambah dikit nggak apa-apa. Pastikan ditutup dengan apa kebaruannya salah satu ya, apa keunikan atau menarik atau pentingnya paper Anda gitu, atau urgensi riset lah Mbak. Selanjutnya untuk pembahasan langsung ke objek intinya ya.
mau bahas apa langsung aja B tentang ini gitu ya. Nah, kalau mau ada satu apa, jadi rumusnya ini huruf kan, ini angka, huruf angka, huruf angka. Oke, ini banyak ya, setidaknya ini ada 7, 8, 9, 10, 11, nggak apa-apa. Hmm, ya, pastikan ada diskusi dan dengan masalah setelah mengutip, mengutip kayak gini nih, respon Anda apa, analisis Anda apa, jadi ada analisisnya. Itu solusinya, solusi yang ditawarkan ke depan atau harapan ke depan itu wajib ada. Jangan cuman menjelaskan masalah terus nggak ada solusi ya. Tawarkan solusi. Bisa ide, bisa yang sudah berlangsung, bisa yang akan berlangsung. Urgensi risetnya. Isi merupakan esensi, wajib ada analisis atau respon Anda. Wajib lebih banyak halamannya, karena dia itu dagingnya. Terus pastikan dari nama kalian sampai ke tentang penulis di bawah itu email, ini book antikua ya. Fontnya 10 dari nama, email, terus instansi itu, terus ke bawah itu 10 ya. Kata tengah. Kata tengah maksudnya begini. Tuh, rapi rata tengahnya. Di sini nih, ini rata tengah. Terus selanjutnya penutup tadi yang saya sudah sampaikan 2 sampai 3 paragraf berisi kesimpulan masalahnya apa, solusinya apa, harapannya apa gitu, rekomendasi ke depannya apa. Daftar pustaka bisa ini, bisa yang hijau, bisa yang kuning, akan lebih baik nilainya akan lebih tinggi kalau pakai auto mendeley seperti ini. Terus tentang penulis, nama kalian, biografi pribadi, biografi sekolah atau akademik, semua prestasi, baru email penulis. Kurang lebihnya seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dengan senang hati. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pembahasan itu apakah ada maksimal halamannya, Pak? Soalnya Mm-mm, kalau kayak di contoh itu kan ada 9 halaman gitu-gitu. Apakah mm-mm. ini boleh sebanyak-banyaknya halamannya? Atau ada maksimalnya, Pak? Maksimal, maksimal, maksimal sekali ya. 15 itu arahan dari Bu Direktur itu. Maksimal 15. Memang 15 itu mau keseluruhan. Tapi kalau emang ada beberapa satu dua itu ternyata terlanjur lebih gitu, 10 atau 11 itu masih bisa. Tapi jangan sampai isinya itu 30 halaman, 25 halaman kayak gitu. Maksimal lah 15 Itu maksimal. yang kalau sampai 30 itu maksudnya kalau keseluruhannya kah, Pak? Atau Jangan, cuman jangan. bagian pembahasannya? Pembahasan Oh, tuh berarti maksimal keseluruhan. 15. Oh, iya. Maksimal 15 saja. Ya, maksimal. Sebenarnya tadinya 15 itu keseluruhan, tapi kalau emang ada yang isinya lebih lebih dari 10 semisal, nggak apa-apa, apa dikit aja. Silakan ada lagi. Ya, 140. 12 kali 20.
Iya, nggak apa-apa, maksimal 15 maksimal untuk isinya ya. 10 Baik, 11 Pak. itu udah mana-mana aja sebenarnya. Oke, ada lagi? Silakan, silakan. Ya, gimana? Ada pertanyaan atau cukup? Permisi, Pak, bertanya lagi. Ya, silakan. Untuk style Mendeley-nya apa ya, Pak? Oh, ya tadi ada yang nanya juga. Apa-apa? Apa? American Psychological Association. Ya, ini ya. Oke. Nih, American Psychological Association ya.
Ya, ada lagi, silakan. Ada lagi? Atau cukup? Bagaimana, Bapak Ibu? Eh, apa? Mahasiswa-mahasiswi cukup? Atau ada pertanyaan lagi? Gimana? Cukup, Pak. Oh, cukup. Oke. Eh, apa? Baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa untuk kita tutup berdoa. Selesai. Selanjutnya dokumentasi ya. Silakan on kamera dulu buat laporan saya. Silakan. Silakan. Saya hitung 1, 2, 3. Baik. Eh, Alhamdulillah acara kita udah selesai dari awal sampai dari apa host lah workshop sampai ke mentoring kayak gitu. Selanjutnya kita akan eh, draft yang nanti kita satukan, kita akan layout dan selanjutnya kita akan kasih pengantar dan juga cover. Harapannya mahasiswa-mahasiswi mengerjakannya sungguh-sungguh kayak gitu. Ini apa peluang besar karya kayak gitu. Namanya karya kan akan selalu diingat kayak gitu. Bisa aja kita meninggal, bisa saja kita lupa, tapi karya ini akan abadi sampai mungkin nanti adik kelasnya dan lain-lain eh, bisa tahu tentang paper ini atau buku-buku chapter ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lea dan juga Bu Direktur APSK yang sudah mewadahi ini. Saya sebagai fasilitator saja ya, mendampingi mahasiswa-mahasiswi. Nanti kalau ada beberapa perbaikan, nanti saya akan chat PJ-nya untuk eh, feedback yang harus diperbaiki. Terakhir, untuk mahasiswa-mahasiswi silakan kerjakan sungguh-sungguh dengan baik kayak gitu. Kalau ada apa-apa bisa tanyakan saya kayak gitu di grup ada dan lain-lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini berjalan lancar dan juga ini bisa berkelanjutan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama semangat.